Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali nih ketemu di akhir pekan. Di akhir pekan lagi, di awal pekan. Ini kan hari Senin ya. Hari Senin itu jadi awal pekan. Terus beritanya semua hot-hot ini ya. Dan seperti biasa Anda berjumpa dengan saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Mas Hersu tuh kayaknya akhir pekannya tuh indah gitu, jadinya pengen akhir pekan terus, nggak ingin awal pekan. akhir pekannya kemarin saya sebenarnya mau mulai dengan agak kebingungan sebenarnya Mbak. Dan seperti saya sebutkan, kenapa? Karena pagi-pagi saya dapat banyak kiriman berita tentang juru bicara atau sekretaris pers di Ukraina ya, ke Presiden Ukraina yang membantah pernyataan Pak Jokowi bahwa dia sudah menitipkan pesan. Nah ini saya kira ini yang menjadi sekarang jadi fokus perhatian bukan hanya di kita ya Mbak, karena itu berita-beritanya juga muncul di berita-berita internasional ya, dan di Rusia juga media-media seperti Rusia, TASS itu kantor berita ini, kemudian Pravda itu juga semua memberitakan soal kehebohan itu bahwa bantahan dari Zelensky pernah menitipkan pesan ke Pak Jokowi. Oke, ini saya kira ini berita yang sangat menarik, dan sangat menarik kita untuk membaca berita di balik beritanya gitu ya Mbak ya, sesuai dengan moto dari off the record ya. Dan satu lagi, Holy Wing ini juga masih hot juga ya, walaupun sudah ditutup di berbagai daerah, tapi muncul gugatan ya Mbak ya, kalau Holy Wing tadi ya, dari warga yang merasa dirugikan dengan promosi atas nama Muhammad dan Maria itu. Kita kelihatannya mulai dari soal Pak Jokowi ya. Saya kemarin sudah bikin konten soalnya pertanyaannya siapa yang ngibul gitu Mbak. karena Pak Jokowi itu ternyata kalau saya simak dia ngomong bahwa dia bersedia menjadi jembatan itu 2 kali ya, di jembatan antara Putin dengan Zelensky itu, ketika jumpa pers di Ukraina juga menyebutkan itu, kemudian di Moskow juga menyebutkan itu, bahkan di akun Twitternya juga menyebutkan itu, gitu ya, disebutkan itu. Tapi setelah saya simak dua-duanya itu, memang tidak ada pernyataan apapun soal itu dari baik Zelensky maupun dari Putin gitu. Nah ini sebenarnya kekacauan ini apa yang terjadi menurut Mbak Agi ini? Ini jadi rumit ya Mas Hersu ya. Dan sebetulnya kalau saya melihat itu reaksi pertama kali itu muncul ketika kemudian ada berita bahwa Pak Jokowi itu menitipkan pesan kepada Pak Putin begitu ya. Jadi ketika dia baru selesai bertemu dengan Zelensky itu tidak ada berita semacam ini. Oke-oke aja, fan-fan aja. Sampai kemudian dia naik kereta kembali ke Polandia dan kemudian naik pesawat menuju ke Moskow, itu beritanya adalah bahwa ada serangan ke Ukraina begitu kan. Tapi masih belum soal ini. Tapi begitu selesai melakukan pertemuan dengan Pak Putin yaitu pada tanggal 30 Juni dan kemudian ada berita bahwa di pers Indonesia itu rame begitu kan, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa dia sudah menyampaikan pesan kepada Pak Putin gitu, pesan dari Pak Zelensky. Nah itu kemudian ada tanggapan dari pers gitu ya, yang mungkin merasa penasaran dari pers Ukraina yaitu Pravda Ukraine gitu, dan kemudian dia menanyakan kepada pihak juru bicara dari Ukraina begitu. Itu munculnya dari situ Mas Hersu, dan kemudian ketika dia menyampaikan bantahan itu kemudian ditangkap oleh kantor berita TASS yaitu kantor berita dari Rusia, dan kemudian dia menanyakan gitu, mengkonfirmasi kepada jubir dari Kremlin begitu. Jadi terus kemudian itu diolah, dan kemudian memang kenyataannya demikian ya, secara kronologis. Kemudian itu dimuat di media sana gitu, media lokal maupun media internasional begitu. Dan kemudian sementara di Indonesia sendiri sudah heboh nih. Nah, kehebohan di Indonesia sendiri ditambah-tambah gitu, selain dari yang itu tadi, saling mengkonfirmasi apakah betul klaim dari Pak Jokowi bahwa dia sudah menyampaikan pesan, walaupun Pak Jokowi hanya mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan pesan dari Pak Zelensky kepada Pak Putin. Sesudah itu dia membicarakan yang lain, tidak bilang bahwa pesan itu adalah soal ini, tidak ada. Dan kemudian
Pak Putin pun juga seperti Mas Hersu mungkin sudah dengarkan bahwa dia juga langsung membicarakan bahwa ini adalah selamat datang Pak Jokowi, dan kemudian ini adalah pertama kalinya dia datang ke Moskow begitu kan. Terus kemudian kami Indonesia dan Rusia ini adalah sahabat lama. Kemudian malah justru kalau yang saya tangkap yang menarik adalah Pak Putin ini menyatakan bahwa sebagai sahabat lama bahwa kami ini sudah sering membantu, sudah pernah membantu Indonesia gitu, bantuan yang sangat besar di awal-awal dulu kemerdekaan begitu, sehingga ahli-ahli kami itu membangun semacam infrastruktur, transportasi, rumah sakit dan sebagainya di Indonesia, para insinyur dari Rusia tersebut. Nah, kalau di situ sih saya melihat kalau dari segi itu pembacaan narasi secara diplomasi itu sebenarnya mengandung bahwa Pak Jokowi kita ini lebih hubungannya lebih erat loh gitu loh. Jadi dia sebelumnya kan ketemu sama Ukraine nih. Nah, hubungan kita tuh lebih erat, hubungan kita tuh sudah dari sejak lama, sejak puluhan tahun, dan kemudian kami itu membantu Anda gitu kan. Dan kemudian juga dia tidak menanggapi sama sekali bahwa Pak Jokowi tadi mengatakan bahwa dia membawa pesan dan sebagainya, tidak menyinggung sama sekali nama Zelensky pun juga tidak disinggung begitu. Nah, kemudian kan yang heboh adalah di Indonesia ini Mas Hersu, yaitu para buzzer dan kemudian media-media begitu ya, kok bisa-bisanya media itu juga menuliskan hal bahwa wah ada media yang bahkan saya lihat itu sampai tergeli-geli sendiri, mungkin Mas Erisu juga, bahwa Jokowi sudah menjadi juru damai gitu, mereka diharapkan damai, terus kemudian juga akan ya setara lah dengan Nobel perdamaian gitu, layak untuk mendapatkan Nobel perdamaian dan sebagainya. Nah, narasi itulah yang kemudian muncul, yang kemudian ramai dibicarakan begitu, dan ternyata kemudian muncul lagi berita dari luar begitu bahwa ternyata Pak Zelensky merasa tidak pernah menitipkan pesan. Nah, kalau ini dari segi diplomasi antar negara Mas Hersu, ini sebetulnya cukup fatal loh ya. Dan saya rasa banyak orang yang sependapat demikian juga ya, karena ini kan mengenai marwahnya Pak Zelensky gitu. Ini kan tidak hanya sekedar, mungkin kalau dalam pikiran saya Pak Jokowi ini orangnya sederhana begitu ya. Jadi dia tidak terbiasa berbicara secara diplomatis gitu, yang seperti itu. Karena dia berbicara secara umum saja di kancah internasional itu seperti dalam tanda kutip terbata-bata begitu. Nah, apalagi untuk memaknai ini, mungkin bagi Pak Jokowi ini hal yang biasa saja kalau kita habis ketemu, misalnya saya habis ketemu dengan ibunya Mas Hersu begitu, dan kemudian saya ingin mendamaikan ibunya Mas Hersu dengan ibu saya, yang kebetulan ibu kita itu adalah berselisih, kemudian dapat salam loh dari sana, misalnya kayak gitu ya, secara sederhana sih kayak gitu analoginya. Nah, tapi kan dalam dunia internasional tidak bisa seperti itu begitu. Ini antar negara dengan negara, tidak bisa kita sudah membawa pesan dari sana. Pesannya tuh pesan apa gitu. Seringkali saat itu adalah pesan tertulis, apalagi kalau seandainya ada pesan, memang ada pesan, tapi untuk tidak diucapkan pesan tersebut gitu. Saya khawatir memang ada pesan, tapi tidak untuk diucapkan gitu. Tapi yang kedua, justru dugaan saya sih Pak Jokowi asik sendiri, merasa dirinya sebagai juru damai gitu, sebagai pembawa pesan gitu, the messenger gitu ya. Karena sejak dari di sini di Indonesia pun saya membaca dari websitenya Kementerian Luar Negeri, itu Pak Jokowi sudah mengatakan demikian, akan membawa perdamaian dan akan meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk meletakkan senjata begitu ya, untuk gencatan senjata atau meletakkan senjata begitu diksinya, dan kemudian untuk mengakhiri perang tersebut. Tapi saya yakin sih Pak Jokowi tidak dalam kapasitas untuk bicara sevulgar itu, mengatakan supaya melakukan gencatan senjata, hei Rusia, hei Ukraina melakukan. Saya rasa tidak seperti itu. Kan gini ya, sejak awal ketika muncul Pak Jokowi berbagai kabar Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia dengan misi damai, itu saya jujur saya mengernyitkan kening saya gitu ya. Tapi dalam posisi saya mesti memberikan disclaimer bahwa saya tidak ingin terjebak dalam olok-olok ya. Sebaliknya juga saya tidak mau terjebak dalam glorifikasi gitu yang dibangun oleh para bangsa. Kan seperti biasa udah terbiasa kita ya, dari kecil gitu. Tadi Anda benar ada nyebut ini layak dapat Nobel perdamaian, ada nyebut bahwa itu kelasnya udah bukan presiden Indonesia lagi, tapi kelasnya itu adalah sekjen PBB gitu. Ini kan konyol berita-berita semacam ini gitu ya. Ini menurut saya
sebenarnya nggak boleh diterus-teruskan. Itu mungkin kalau di dalam negeri bisa terjadi, tapi begitu dia masuk ke panggung internasional itu dia seperti dalam akuarium, disorot oleh masyarakat internasional, dan belum kan sudah muncul analisis yang dari David Engel ya, yang dari Australia, dan itu dia bukan orang sembarangan juga. Dia pernah jadi duta besar di beberapa negara, kemudian juga pernah bertugas di Jakarta, pernah juga di Kementerian Luar Negeri Australia selama 30 tahun gitu. Dan dia sudah sejak awal dengan tepat dia menyebutkan bahwa ini nodal diplomasi gitu ya, atau diplomasi mini instan. Dan kalau kita amati betul itu kan, yang seperti Pak itu clear ya kalau soal itu ya, itu kan disinggung oleh Zelensky, disinggung oleh Putin soal membuka blokade pangan itu. Nah, sebaliknya saya juga sebenarnya tidak terlalu sepakat dengan teman-teman yang selalu mengolok-olok Pak Jokowi. Kenapa? Karena bagaimana kalau keluar negeri, era nggak peduli kok. Itu lu nggak setuju dengan Pak Jokowi, atau lu pendukung Pak Jokowi, orang tahunya itu wajah Indonesia kan. Saya selalu tekankan itu. Bagaimanapun Pak Jokowi itu membawa marwah dari Indonesia. Jadi saya memang agak ketar-ketir gitu. Kenapa? Karena saya bicara berdasarkan fakta saja. Bahwa Pak Jokowi itu 5 tahun pertama menjadi presiden saja, beliau itu tidak pernah hadir dalam forum yang sangat penting, yang sebenarnya itu biasanya ditunggu-tunggu oleh kepala negara, yakni forum umum PBB, dan itu selalu diserahkan kepada Pak Yusuf Kala. Nah, kemarin Pak Jokowi selamat, dan kita bertanya-tanya nih, bagaimana nih tahun periode kedua ini setelah tidak didampingi oleh Pak Yusuf Kala tapi didampingi oleh Kiai Ma'ruf Amin. Apakah Pak Jokowi juga akan kembali mengirim Pak Ma'ruf Amin? Ternyata tidak. Pak Jokowi langsung sendiri menyampaikan pidato sendiri. Tapi pidatonya itu bukan di sana, bukan di New York, tapi pidatonya di Jakarta, direkam. Karena apa? Karena dengan alasan pandemi gitu. Jadi ini safe by the bell lah gitu. Kalau dalam pertandingan tandingan tinju, nah tiba-tiba Pak Jokowi sekarang tiba-tiba berangkat ke sebuah kawasan yang kita sebenarnya nggak punya pengaruh apa-apa di situ, dan kemudian juga dengan profil internasional Pak Jokowi yang seperti itu, ya saya saya mengkreditkan kening, dan mungkin saya kemudian positive thinking, mungkin karena sekarang Pak Jokowi punya peran sebagai presidensi dari G20 gitulah, dan Rusia itu kan bagaimanapun juga anggota G20 kan gitu. Tapi kita tahu juga bahwa intrik di G20 itu kan luar biasa kencang. Pada waktu itu ada ancaman boikot G20 kalau sampai Rusia tetap hadir kan, udah semacam itu. Nah, tapi belakangan Pak Jokowi kemudian berusaha menurunkan tensinya dengan menyatakan akan mengundang Zelensky kan gitu. Jadi masuk akal di situ. Dan kemarin juga ada pernyataan dari kanselir Jerman Olaf Scholz yang dia menyatakan dia tidak ingin mentorpedo G20 lah. Kira-kira jadi sebenarnya itu pertaruhannya Pak Jokowi kan itu gitu. Dia ingin menyelamatkan perhelatan G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Kedua, dan ini kelihatannya sejauh ini relatif berhasil, tapi yang kedua undangan ke Zelensky saya kira batal dengan ada dispute diplomatik sekarang ini, yang dia merasa kok gue di fight accomplish sama Jokowi ya, gue dijual sama Jokowi ya, pakai bahwa gue nitipin kan gitu kan, bahasanya jubir Zelensky yang menyatakan kalau Zelensky mau menyampaikan pesan kepada Rusia, dia akan menyampaikannya sendiri secara terbuka pada publik melalui pidato harian gitu. Ini kan kalau kita tafsirkan dari bahasa diplomatik, ya gue nggak perlu lu kok, gue sendiri bisa kan, kira-kira itu bahasa yang saya kira mesti ditangkap pesannya seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu Zelensky pasti merasa nggak nyaman, karena dia sendiri kan sebenarnya ketika diundang oleh Jokowi kan dia menyatakan bahwa kehadiran dia sangat tergantung, itu dalam konteksnya itu disebutkan sangat tergantung kondisi keamanan di negara kita. Karena negara kita itu bisa menyebut artinya ya bagaimana kondisi di Indonesia dan tentu juga kondisi di Ukraine. Tapi saya kira yang paling dipikirkan oleh Zelensky itu adalah Ukraine, karena bagaimanapun dia kan selama ini menjadi simbol perlawanan dengan tetap bertahan di Ukraine, dan dia kan menolak untuk eksodus, penyelamatan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Tawaran itu ditolak, dan saya kira itu keputusan dari Zelensky yang sangat tepat, karena itu kalau dia sampai kemudian dia mencari suaka di negara lain atau diamankan negara lain, kan moral dari rakyatnya juga dan pasukan juga langsung ambruk kan gitu. Nah, peran psikologi ini kan sangat penting diperhatikan, karena Anda ingat waktu kemarin juga misalnya di media menyebut bahwa Putin itu sebenarnya sudah meninggal dunia, sakit keras dan kemudian meninggal dunia.
Nah, kan Menurut gitu. MI6, Ya, MI6 Dinas Rahasia Inggris, ya. Nah, dan sekarang yang muncul itulah kembaran dari Dari Putin. nah, memang biasa seperti itu ya, orang di Rusia zaman dulu, dan kemudian seperti di Korea Utara, Kim Jong Un biasa menggunakan mati. Tapi kan ternyata kemudian Putin segar bugar gitu ya. Nah, ini bagian dari perang. Jadi ada perang psikologi, perang intelijen juga. Nah, ini yang saya kira mungkin luput diperhatikan oleh Pak Jokowi. Jadi kembali lagi saya kemudian jadi bertanya-tanya. Satu, ternyata memang tadi itu Pak Jokowi ingin menyelamatkan forum G20. Misinya sebenarnya itu. Kedua, sebenarnya Pak Jokowi itu ingin membuka keran ekspor gandum dari Ukraina. Pelabuhannya sekarang diblokade oleh Rusia kan. Sampai di titik itu sebenarnya tanpa ngomong bahwa kemudian dia mau memberi pesan damai, cukup sampai di situ gitu ya Pak Jokowi ya. Dan itu pasti Pak Jokowi sudah dapat poin lah. Kalau G20 nanti sukses dia jalan juga bagus. Kedua, kemudian kalau gandum itu juga berhasil dibuka, itu juga bagus gitu. Karena kan ekonomi sekarang Indonesia, seperti saya ingat perbincangan dengan Anda bahwa gandum itu sekarang sudah menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia, apalagi dengan mie instan ya. Di mie instan itu terus kemudian bahan-bahan baku kue industri rumahan dan sebagainya itu besar sekali. Karena katanya 20% dari ekspor gandum Indonesia itu berasal dari Ukraina, dan yang kedua dari India. Dan India juga sekarang sedang menghentikan ekspor gandumnya. Jadi sebenarnya kalau hanya itu tadi misinya, misalnya saya ulangi lagi, satu soal menyelamatkan G20, kedua membuka keran ekspor gandum, kedua menyampaikan pesan damai lah, itu bahasa basinya, bukan kemudian menjadi juru damai gitu ya. Yang ini kan terlalu tinggi call-nya gitu. Itu saya sendiri kan sempat bertanya-tanya, ini siapa yang mengasih gagasan kepada Pak Jokowi untuk jadi juru damai? Kalau Kementerian Luar Negeri saya nggak yakin. Diplomat kita pasti paham bagaimana situasi, bagaimana posisi Indonesia di situ. Itu yang menurut saya jadi perhatian. Jadi ini kalau saya gara-gara ini Mbak Aki, kemudian saya mencoba buka-buka semua. Saya browsing, saya Google gitu ya. Saya cari di kantor-kantor berita asing, apa sih yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dengan Zelensky, apa sih yang dibicarakan Pak Jokowi dengan Putin gitu. Kita kan hanya dapat kalau dengan bicara dengan Zelensky itu adalah video sekitar 12-an detik ya, ketika Pak Jokowi bersama Zelensky dan kemudian dibikin parodi, ada bunyi jangkrik gitu. Kalau nggak salah itu sesi foto ya. Jadi belum mulai pembicaraan ya, ada sesi foto terus kemudian baru setelah itu keluar memberikan penjelasan. Tetapi memang saya juga menangkap kesan bahwa publikasi dari akun channel YouTube Setpress itu memang dibuat dari sisi angle-angle yang menguntungkan Pak Jokowi gitu, yang terkesan kan gitu. Karena video rata-rata cuma pendek-pendek, sekitar 1 menitan, 2 menitan dan sebagainya gitu, yang terkesan bahwa Pak Jokowi itu sedang bercakap-cakap dengan para kepala negara itu, dan kemudian oleh para buzzer biasanya digoreng gitu, betapa kerennya Pak Jokowi bisa duduk berbincang-bincang dengan para kepala negara lain dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya yang sering dilakukan kan. Nah, kita nggak dapat penjelasan dari situ. Tapi kalau yang dengan Pak Putin itu kita dapat penjelasan gitu ya. Nah, kita pada penjelasannya karena di situ memang ada perbincangan antara ketika duduk berdua dengan Putin, dan kemudian di situ ada penerjemah memang ya, baik dari Putin maupun dari Pak Jokowi pakai bahasa Indonesia, Putin menggunakan juga bahasa Rusia. Nah, kan yang kemudian ini yang Pak Jokowi tadinya Pak Jokowi bisa duduk bareng, kemudian bersalaman dengan, kan digoreng oleh para buzzer juga bahwa, dan media-media Indonesia juga itu, bahwa wah luar biasa perlakuannya Pak Jokowi ini beda dengan Macron dikasih meja yang sangat besar, sementara Pak Jokowi bisa duduk dekat dengan Putin. Ternyata itu penyebabnya karena Macron tidak mau di PCR, dia tidak mau contoh sampel dari DNA-nya itu disimpan oleh Rusia, sementara Pak Jokowi bersedia untuk di PCR kan gitu. Jadi mungkin bagi Pak Jokowi merasa toh saya nggak punya konflik apapun dengan Rusia. Jadi kalau toh misalnya DNA Pak Jokowi diketahui oleh KGB dan sebagainya, dia merasa tidak bukan KGB lagi ya sekarang, FSB ya nama lembaga itu ya, nggak jadi persoalan gitu. Tapi buat Macron, buat para pemimpin negara-negara Eropa itu jadi persoalan serius gitu kan. Bisa digunakan perang surat. Itu
yang saya kira sampai sejauh ini saya baru nangkap yang terjadi semacam itu. Tapi jadi kira-kira ini saya masih belum sampai pada satu kesimpulan seperti orang nyebut bahwa ini Pak Jokowi ngibul gitu. Enggak lah, saya mungkin maksudnya enggak ngibul gitu ya, tapi beliau tidak menyampaikan fakta sesungguhnya tentang apa yang beliau bicarakan. Kalau kita tangkap dari jumpa persnya Pak Jokowi dengan Zelensky maupun Pak Jokowi dengan Putin itu memang clear di situ, dia menyampaikan, dia menghimbau himbauan damai gitu ya Mbak ya, memang damai. Tapi yang paling jelas di situ persoalan ekonomi, blokade ekonomi, dan ada jaminan dari Putin untuk membuka lagi soal blokade terhadap ini. Kira-kira gitu ya Mbak, yang konstruksinya yang sejauh ini yang saya tangkap gitu. Iya, kalau saya melihatnya mungkin Mas Ersu mengatakan bahwa tidak melihat Pak Jokowi ngibul gitu ya. Itu tergantung sih cara melihatnya ya Mas Ersu ya. Apakah kadang gini, kalau saya lihat Pak Jokowi ini adalah seseorang yang memang senang ya untuk dilihat sebagai tokoh, sebagai figure of something gitu ya, menjadi yang pertama kali ini, yang pertama kali itu, kan begitu. Nah ini dalam hal ini dia adalah seorang yang pertama kali dari kepala negara dari Asia yang pertama kali berkunjung ke sana, begitu kan, glorifikasinya kan seperti itu. Dan kemudian juga juru damai, begitu kan, dibandingkan dengan negara-negara lain, maka dialah sang juru damai itu, begitu. Nah kita sendiri juga ingat bahwa pada akhir April itu sebetulnya Pak Zelensky, menurut Pak Jokowi ya, Pak Jokowi saya ingat di video Sekretariat Presiden itu pernah bercerita bahwa Pak Zelensky meminta bantuan berupa persenjataan gitu kepada Indonesia. Dan kemudian Pak Jokowi menolak begitu, karena menurut konstitusi kita itu tidak dalam kapasitas untuk membantu dalam bentuk persenjataan, kecuali dalam bentuk kemanusiaan begitu. Jadi sudah jelas posisi Indonesia itu di mana begitu kan. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi kemudian kembali mendudukkan posisinya sebagai pendamai begitu kan, juru damai. Jadi kalau saya melihat dia ingin terlihat seperti itu begitu. Bahkan he calls himself gitu ya, seolah-olah dalam tanda petik menyebut dirinya adalah sebagai pendamai itu tadi begitu. Karena itu disebutkan baik ketika bertemu dengan Pak Zelensky maupun dengan Putin, itu disebutkan yang pertama begitu kan, bahwa perdamaian begini. Tapi yang tadi soal dia di awalnya pada tanggal 27 Juni yaitu ketika berangkat dari Indonesia dari pertemuan G7 itu yang kemudian diunggah di Seskap dan juga di Kemenlu, yang mengatakan bahwa akan meminta gencatan senjata dan kemudian mengupayakan perdamaian di kedua negara, menghentikan perang, itu sepertinya tidak dilakukan gitu. Ya hanya sekedar diplomasi itu, bahwa pentingnya perdamaian. Kenapa penting perdamaian? Kenapa itu harus dilakukan? Karena sejauh ini itu telah mengakibatkan krisis pangan, telah mengakibatkan krisis energi, termasuk di negara kami yaitu di Indonesia, kan begitu narasinya begitu. Jadi memang titik beratnya bukan kepada perdamaian itu tadi, karena memang dari sejak di G7 pun yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada kepala-kepala negara di G7 itu meminta dorongan gitu agar ini bisa Rusia itu mau membuka blokadenya itu. Dan kita tahu juga bahwa Amerika kan juga memblokade Rusia. Amerika dan konco-konconya memblokade Rusia, Rusia memblokade Ukraina, kan begitu. Nah, ini memang Mas Ersu, ini adalah lack of communication gitu ya. Jadi semacam ada yang buntu. Mungkin dari pihak kita, benar tadi kata Mas Ersu bahwa ini sebenarnya siapa sih yang bisiki Pak Jokowi begitu. Sepertinya kalau dari Kementerian Luar Negeri kita itu profesional, saya yakin gitu. Tapi kan Pak Jokowi ini kita tahu sendiri banyak sekali penasehatnya juga begitu kan. Dari penasehat milenial lah, dari One Team Press lah, dari mana-mana Pak Jokowi itu banyak penasehatnya. Mana yang dituruti oleh Pak Jokowi itu tadi gitu, bahwa hal semacam ini, yang kecil semacam ini saja itu bisa membuat gerah gitu. Kalau tidak gerah membuat suasana tidak enak begitu. Padahal pada akhir April Pak Jokowi sudah mengundang ketika Pak Zelensky itu minta bantuan persenjataan, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa nanti akan mengundang Ukraina ke dalam pertemuan G20. Nah, kemarin Pak Jokowi juga misinya salah satunya ke Ukraina adalah untuk mengundang Pak Zelensky lagi begitu kan. Tapi akhirnya kemudian ini kalau yang dikatakan oleh Serhiy Nikiforov gitu ya, press secretary untuk presiden, jadi office kantor presiden di sana ini semacam seskap kalau di sini atau sekretariat presiden ya Mas Ersu. Dia mengatakan bahwa
Indonesia is one of the largest importers of grain from Ukraine, and the blockade of Ukrainian ports was the main focus. Dia bilang the main focus. Jadi blokade itu adalah the main focus of the talk between the president of Indonesia and Ukraine. Terus kemudian dia menyambung, as for any sort of messages, if the president of Ukraine wants to address someone, he does so publicly. Dia akan melakukannya secara publik in his daily addresses, dalam pidatonya sehari-hari. Dan seperti kita tahu, ketika pertama kali itu Rusia menyerang Ukraina, itu hampir tiap hari Pak Zelensky ini melakukan pidato. Sehingga hampir tiap hari selalu ada addresses dari dia itu. Dan sekarang belakangan hanya beberapa hari sekali dia melakukan pidato-pidato. Dan itu memang betul, kalau dia memang ingin membicarakan sesuatu, maka dia akan membicarakannya secara langsung. Dalam hal ini dia juga tidak mau kan ada di bawahnya Pak Putin gitu. Dan kalau kita lihat sih, Pak Putin ini kan high level ya Mas Hersu. Jadi dan dia juga menempatkan dirinya kepada Macron pun seolah-olah dia memang posisinya lebih tinggi daripada Macron begitu. Macron harus di PCR. Kalau Macron harus di PCR, kenapa dia nggak pada saat yang sama di PCR juga? Misalnya kan seperti itu seharusnya begitu. Nah, terus kemudian dan kenyataannya kenapa si Putin ini bisa seperti itu? Juga karena sekarang kondisi negaranya misalnya dia punya cadangan emas terbesar di dunia. Sekitar 2.300 ton kalau saya nggak salah ingat, itu sekitar berapa miliar dolar, 130 miliar dolar Amerika atau semacam itu tinggi sekali. Terus kemudian memang di awal-awal dia menyerang Ukraina itu Rusia itu jatuh rubelnya, jadi ke titik yang terendah. Tapi hanya dalam jangka waktu sekitar bulan Maret itu jatuh ya, Maret, April, Mei. Sekarang masuk ke Juni dan Juli, sekitar 4 bulanan gitu sudah naik lagi dan menjadi mata uang terkuat dunia. Ini kan luar biasa. Sementara jadi sampai ada yang memberikan judul From Zero to Hero, itu mata uang rubel itu mengalahkan Amerika, mengalahkan yang lain. Sementara Amerika kita tahu mendekati krisis begitu. Dan sementara kita juga ada problem, rupiah dengan dolar sudah mendekati 15.000 ya, saya kira. Sudah tembus Mas Hersu. Ya. Sudah tembus 15.000 rupiah kita. Sudah tembus 15.000 ya? Iya, oke. Malah maklum transaksinya tidak dalam bentuk ini bukan loss in translation tapi loss in transaction. Iya, jadi di sini ya wajar lah kalau Putin seperti itu, dan ketika Pak Jokowi juga mengatakan menyediakan dirinya sebagai jembatan komunikasi, dia tidak menanggapi itu sama sekali sebagai jawabannya gitu dia. Iya, dia langsung mengarahkannya kepada soal pangan itu tadi begitu dan kerjasama masa sekarang ya. Sekarang kekacauan ini udah ada loss in translation aja, apalagi nanti kalau jadi komunikasi bisa salah itu. Kan noise kan, biar kita tahu kan dalam komunikasi itu message, kemudian channelnya dan receivernya gitu. Apakah kemudian ini biasa ada noise di antara yang message kemudian channel yang digunakan itu. Nah, Pak Jokowi potensi untuk menjadi noise-nya banyak sekali. Sekarang aja udah mulai jadi noise ini kan soal ini ya. Iya betul Mas Hersu, dan kita berharap sih itu tidak akan terjadi lagi ya Mas Hersu, hal-hal semacam itu. Dan kemudian juga Mas Hersu tadi katakan soal voice dan noise. Noise di Indonesia kita harapkan juga janganlah terjadi lagi yang seperti itu. Ini kan kalau saya lihat dari di TikTok, terus kemudian di IG, di Hello Snack Video dan sebagainya, itu penuh dengan narasi-narasi yang sebenarnya kalau dibaca oleh masyarakat luar juga kita ya malu sendiri juga begitu ya. Iya. Saya misalnya baca itu ada juga yang bikin meme gitu bahwa ketika kemudian Pak Jokowi pulang keluar dari Ukraina dan kemudian langsung dibom lagi oleh Putin, itu kan kemudian ada yang menyebut bahwa kan dia belajar dari Indonesia selalu mengartikan pernyataan dari Pak Jokowi itu secara terbalik. Jadi kalau disuruh damai jadi perang gitu, jadi dibom lagi. Banyak sekali kan kalau semacam ini kan. Ya. Iya betul. Dan sebetulnya dari para pendukung Pak Jokowi ini sendiri, glorifikasinya juga sangat luar biasa. Seperti misalnya misalnya tulisan seperti
bahwa belum ada yang namanya pemimpin di dunia ini, negara manapun, yang berhasil seperti Pak Jokowi. Begitu bertemu dengan Zelensky, langsung Putin ketakutan dan menarik pasukannya dari sebuah pulau gitu ya. Menarik pasukannya dari sebuah pulau sehingga perang akan segera berakhir begitu. Sementara kita tahu kalau yang namanya serbuan dari tentara Rusia ini, kalau yang kita ikuti, jadi mereka seperti berjalan juga ini yang namanya tentara ini. Jadi misalnya setelah dia menaklukkan sebuah pulau atau apa gitu, dia kemudian ditarik dan kemudian untuk menyerbu wilayah lainnya. Jadi makanya kalau kita lihat di peta itu sesudah wilayah kota ini, kemudian kota berikutnya adalah kota yang di dekat di situ diserbu kemudian begitu kan. Jadi seperti berjalan gitu, seperti teror yang berjalan. Nah, itu kemudian dinarasikan begitu, dan kemudian ketika ternyata pasukan itu meninggalkan sebuah pulau, ternyata ada ledakan yang jauh lebih dahsyat lagi begitu di tempat lain, dan itu dibombardir dengan kematian sekian banyak begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi narasi-narasi di media sosial yang menjadi seru sekali begitu ya. Dan kalau saya melihat sih juga ini secara itu sebenarnya secara psikologis Putin juga ingin berbicara lah begitu ya. Dia pasti tahu lah kalau Pak Jokowi ada di sana, kan dia sudah punya agenda. Kalau kita melihat nih para buzzer ya atau para pendukung Pak Jokowi, kalau misalnya bekerjalah sedikit karena Anda ini kan sudah berbicara di media begitu kurang lebih, walaupun medianya adalah sosial media begitu ya Mas Hersu, tapi cobalah belajar untuk ya sedikit memahami cara kerja media begitu untuk cover both side atau cover all side gitu ya. Jadi misalnya melihat seperti ini, langsunglah melihat klik media-media lokal gitu, media lokal kita dengan lokal media of misalnya Ukraine begitu aja sudah akan keluar banyak. Seperti kita untuk mencari, oh benar nggak sih Pravda wartawannya harus mengkonfirmasi seperti itu, kita langsung cari Pravda Ukraine, langsung keluar. Kemudian kita cari misalnya kata kuncinya Pravda Ukraine, terus misalnya Zelensky and Joko Widodo, itu nanti akan keluar gitu ya. Terus misalnya di TASS, saya pun langsung melihat kantor berita TASS. Setidaknya TASS ini bekerjanya seperti ini. Dia memang ada banyak berita yang dimuat, sama seperti di Antara di sini dan yang lain ya, IRNA dan sebagainya. Tapi hanya berita-berita tertentu yang menyangkut pengetahuan orang banyak dan memiliki dampak atau impact yang luas, itu yang kemudian akan dipilih untuk menjadi materi atau konten Twitter mereka. Dan saya lihat Pak Jokowi memang tidak menjadi konten Twitter di TASS gitu Mas Hersu. Jadi saya lihat, saya sampai ke belakang pertemuan tanggal 30, saya lihat sampai tanggal 29, 28 misalnya di sini misalnya ada kepala negara dari negara lain, mungkin sudah dimuat begitu ya bahwa Putin akan datang ke Indonesia, itu sudah beberapa hari sebelumnya itu sudah didengungkan, sudah rame, rakyat jadi tahu begitu kan. Terus kemudian sesudah pertemuan pun itu biasanya akan, jika berdampak besar pertemuan tersebut, apalagi ini first meeting gitu ya, pertama kali datang kedatangan ke Rusia misalnya, terus kemudian TASS menganggap penting bahwa ini berdampak secara ekonomi dan sebagainya, apalagi sebagai juru damai, itu kan ada di Twitternya. Jadi kalau saya lihat Twitter dari TASS ini, sehari dia bisa sekitar 9 tweet, tapi juga bisa kalau seandainya lagi ini sampai belasan tweet gitu. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Dan tokoh yang lain itu ada di situ, seperti beberapa hari yang lalu itu seperti Erdogan itu muncul di situ gitu. Padahal kalau menurut saya lebih penting Pak Jokowi itu pernyataannya daripada Erdogan. Tapi kan kalau dari sisi mereka berbeda, bagaimana cara mereka memandang. Ya kan gini, betul seperti yang disebutkan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin negara Asia yang pertama yang hadir ke sana ya. Karena memang agak aneh kan kalau ada negara-negara asing mengambil inisiatif itu kalau orang Jawa nyebutnya itu untuk pirang perkoro gitu, tiba-tiba lu ikutan. Tapi ngapain gitu ya? Faktanya kan sebenarnya sudah banyak sekali kepala negara lain, bahkan lembaga-lembaga yang juga sudah mengupayakan itu. Udah ada 9 kepala negara. Dan kepala negara, kepala negara yang bukan kepala negara dan pemerintahan dan lembaga yang pemerintahan betul. Bahkan termasuk Sekjen PBB juga termasuk juga Erdogan gitu yang profil internasionalnya sangat kuat dan dia punya hubungan yang sangat dekat. Kita tahu ya antara Erdogan dengan Putin itu dia punya hubungan dekat. Dia pun juga nggak berhasil untuk mencegah Rusia untuk tidak melakukan invasi ke Ukraine gitu. Itu jadi sekali lagi menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah dengan kunjungan Pak Jokowi ke Ukraine dan Rusia. Kalau dengan misi yang tadi saya sebut ya, menyelamatkan pertemuan G20, kemudian membuka blokade, dan itu memang penting. Kenapa? Karena situasi di dalam negeri kan juga semakin kebutuhan bahan pangan ini udah makin mahal ya Mbak ya.
Dan betul. mie instan itu kan salah satu alternatif yang paling murah ya gitu. Mhm. Saya pribadi, saya tidak orang yang tidak pernah makan mie instan gitu karena saya mempertimbangkan faktor kesehatan. Tapi bagi banyak orang, bagi banyak rakyat kita itu kan alternatif yang paling murah, dan ketika itu Betul. misalnya sekarang saya nggak tahu sekarang apakah harga mie instan juga sudah mulai melambung karena blokade ekonomi dari Rusia ini atau apa? Jelas Mas Ersul. Udah ya? Ya, itu sudah jelas, bahkan kenaikannya itu sekitar 20% yang kalau saya lihat selama 4-5 bulan ini begitu. Iya, Dari 2.300 menjadi sekitar 3.000 begitu ya. Dan itu kan buat Pak Jokowi Bungkus. serius gitu ya, buat Pak Jokowi di tengah-tengah harga gini itu kan menjadi berganda dampaknya buat rakyat kita ketika harga bahan kebutuhan pokok semakin naik, kemudian ternyata alternatif yang paling murah, karena kan orang Indonesia kan lucu ya, mie instan itu kan sebenarnya karbohidrat juga, tapi dipakai lauk kan, dimakannya pakai nasi gitu. Jadi sebenarnya ini karbohidrat dengan karbohidrat, tapi itulah yang terjadi pada rakyat kita. Dan jadi misi Pak Jokowi itu sebenarnya cukup penting kalau berhasil membuka blokade ekonomi itu untuk rakyat Indonesia gitu. Tapi yang konyol itu kan glorifikasinya itu ya. Betul. Jadi kalau saya lihat sih, Mas Hersu ya, Pak Jokowi ini seperti ada semacam malu-malu begitu ya, karena sudah menjadi istilahnya kan menjadi duta dari perusahaan-perusahaan mie instan yang ada di Indonesia begitu ya. Padahal ini tidak hanya sekedar perusahaan mie instan, juga misalnya pakan ternak. Nah sekarang kita tahu peternak kita itu kalau dalam bahasa Jawa gulung komeng gitulah ya, karena sekarang harga ayam terus naik gitu, harga telur juga naik. Karena kenapa? Karena memang bahan bakunya yaitu gandum itu yang kita impor itu naik gitu, harganya naik gitu. Nah jadi sebenarnya yang diperjuangkan Pak Jokowi ini sebenarnya kalau seandainya dibungkus nih dari segi komunikasi bahwa Pak Jokowi ke Rusia, ke Ukraina adalah dalam rangka untuk membuka blokade itu dan kemudian mengupayakan agar gandum mengalir ke Indonesia, karena India yang menjadi salah satu produsen gandum terbesar di dunia itu mengalami gelombang panas di sana, sehingga dia memiliki rakyat 1,4 miliar. Tentu ya itu yang harus dihidupi, yang diutamakan. Tidak seperti di sini begitu kan ya, minyak goreng harusnya dalam negeri dan kemudian tetap diekspor. Jadi si produsennya tidak nurut. Kalau di India tidak. Ketika itu di stop gitu ya, dibatasi, maka kemudian tidak ada kekurangan gandum di dalam negeri, karena betul yang dikeluarkan itu jadi berkurang begitu. Nah, ini yang menarik juga, Putin entah sesudah Pak Jokowi atau tepat sebelum Pak Jokowi dia bertemu, dia juga sepertinya sesudah G7 soalnya, dia juga menelpon India begitu, menelpon Modi begitu, Mas Hersu. Jadi sebenarnya percakapan antar pemimpin dunia, kalau seandainya percakapannya hanya untuk seperti itu ya, itu bisa dilakukan juga per telepon kan. Dalam rangka itu tadi yang kita bilang bahwa untuk apa juga kita ke sana begitu kan, ke sana kemudian sebagai orang pertama dari Asia yang datang ke sana menjadi juru damai dan sebagainya. Kalau seandainya memang sangat penting, itu bisa dilakukan per telepon dan kemudian seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain gitu. Ya. Oke, ini kelihatannya nggak akan ada habisnya kita ngomongin Pak Jokowi. Kita lihat perkembangannya. Saya berharap sebenarnya segera ada semacam penjelasan resmi juga dari Istana Kepresidenan. Kehebohan ini kan dimunculkan dari sekretaris presnya dengan Zelensky gitu, yang saya kira dia juga merasa tersinggung kok namanya dijual lah gitu ya, kalau dalam bahasa pasaran gitu ya, jual nama gue padahal gue nggak ngomong apa-apa gitu. Dan padahal bagi dia sendiri sekarang itu yang paling penting itu sebenarnya justru bagaimana membantu senjata seperti Anda sebutkan tadi. Tapi Indonesia tidak dalam kapasitas itu. Kenapa? Karena kita juga membeli senjata dan itu juga tidak mudah gitu membeli senjata dengan negara lain. Tapi ada satu Mas Hersu yang saya takut ini masih berlanjut, yaitu ketika jubir dari Kremlin ditanya mengenai apakah betul sesudah mengkonfirmasi nih ya ke jubirnya Zelensky, kemudian ke jubirnya Kremlin ditanyakan apakah betul begitu dan apakah benar ada pesan dari ini, kemudian dia menjawab ya kurang lebih seperti it's not written message begitu, that's all I can tell you begitu. Jadi itu bukanlah pesan tertulis, itulah yang bisa saya katakan kepada Anda. Dan kemudian sekarang ini media Indonesia menyebutkan bahwa dari Kremlin itu terungkap dan membenarkan bahwa memang betul ada pesan dari Pak Jokowi begitu. Tapi itu tidak tertulis, itu kan dalam bahasa diplomatis. Bahkan
konyol media sekelas kompas.com gitu sampai mengubah judulnya gitu kan, yang lagi rame kan. Iya, betul. Lagi rame. Di Twitter juga rame itu diperbincangkan. Padahal kalau saya lihat, ini konteksnya adalah bahasa diplomasi itu tadi. Dalam rangka menyelamatkan juga Pak Jokowi, terus kemudian juga menyelamatkan, mungkin bukan menyelamatkan Putin, tapi supaya berada di tengah-tengah gitu ya. Dia mengatakan bahwa ya memang ada pesan memang pesan tidak tertulis gitu kan. Hanya begitu, mungkin berupa percakapan atau apa begitu. Kalau tadi jubir, atau kita mudah nyebut gitu, jubir Presiden Zelensky sebel gitu ya karena namanya dijual. Sementara kalau jubirnya Putin kelihatannya dia mencoba menyelamatkan muka dari Pak Jokowi, karena di situ kan dia cuma mengatakan pendek itu saja ya, memang ada itu saja. Itu yang saya bisa sampaikan pada Anda. Nggak lebih, itu kan bahasa diplomatis, itu bukan bahasa. Iya, bahasa diplomatis. Tapi kemudian di Indonesia di spin lagi, dan yang konyol media-media juga ikut men-spin gitu ya. Ini banyak ini ya, saya sih nggak kaget lah kalau seperti itu, karena memang ini gunanya FNN gitu muncul ya. Kita tidak dalam mainstream itu, kita itu dalam posisi ya media itu harus bersikap kritis. Media itu bukan corong atau humas dari pemerintah. Media adalah partner kritis, apalagi dalam situasi ketika Indonesia, ketika kelompok oposisi, kelompok civil society menjadi lemah, media juga dikooptasi oleh pemerintah, ya harus tetap ada media yang terus menyuarakan soal ini. Itu yang Mbak ya. Nah, kalau dalam negeri tadi Anda singgung soal gugatan Holy Wing, itu apa ceritanya ya Mbak ya? Oh ya, itu Mas Ersu, itu nggak kalah serunya juga tuh. Oh, oke. Gimana? Dengan tingkat yang berbeda ya, tentunya. Jadi saat ini kan dari 38 outlet bar Holy Wing yang ada di seluruh Indonesia itu kurang lebih sekitar 36 itu sudah tutup ya. Dan masih ada 2 yang beroperasi, yaitu yang di Manado dan di Batam. Ini data Medan bukannya Medan belum ditutup? Iya, yang di Medan ini saya tidak tahu kondisi terakhirnya. Karena memang kan terus kemudian banyak yang memprotes Pak Bobi begitu ya, karena dari gubernur kan memerintahkan untuk bersikap juga seperti yang di provinsi-provinsi lain begitu. Nah, ini kemudian, tapi betul juga ya, netizen itu cerdas-cerdas begitu. Jadi ketika dari pihak si Holy Wings ini mengatakan bahwa keberatan begitu, dan kemudian juga mengatakan bahwa ada 2.850, sekitar 300 pegawai dan 280 diantaranya itu adalah Muslim gitu. Kalau seandainya ini ditutup maka mereka akan berdampak. Dan ternyata benar juga ini Mas Ersu, dari pihak Holy Wing itu mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan pembelaan hukum gitu kepada 6 orang pegawainya yang saat ini dicokok gitu, ditahan. Nah, terus kemudian ini orang jadi paham, loh ini maksudnya gimana, kepada 6 orang pegawai ya yang hanya menjalankan pemerintah dari selama mereka menjadi staf itu kan mereka pasti menjalankan, kamu harus mempromosikan, kamu harus gini dan sebagainya. Itu terlepas nanti penyelidikan dan penyidikan apakah kemudian itu semuanya sudah disetujui atasan atau tidak, itu nanti adalah ranah hukum gitu. Tapi artinya orang ini kan dalam kapasitas sebagai pegawai ketika dicokok begitu kan. Nah, ternyata pada 6 orang ini saja Holy Wing itu tidak mau memberikan bantuan hukum gitu. Bagaimana mungkin dia membicarakan soal nasib 2.850 karyawannya begitu. Itu kan hanya sebagai tameng saja begitu loh, dianggapnya demikian begitu. Ya, kan disebutkan bahwa dari ada 3.000 orang karyawan dan 2.850 itu adalah Muslim. Kan gitu aninya. Iya, betul. Alasan mereka gitu. Ya. Betul. Alasannya adalah dari segi agama itu bahwa mereka adalah Muslim. Terus kalau Muslim gimana? Kenapa gitu kan? Banyak juga tanggapan dari para ustadz gitu ya. Dan kemudian juga bahkan ustadznya yang selama ini pemilik dari Holy Wing misalnya Nikita Mirzani pernah mengatakan gitu, kalau seandainya dipilih ustadz begitu ya, maka dia akan nyari ustadz yang benar. Contohnya adalah seperti dia menyebutkan seperti Gus Miftah, dia menyebut nama itu. Tapi ternyata yang bersangkutan pun juga mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu di tangan Allah begitu. Jadi kalau seandainya mereka pun dipecat, mereka semoga akan mendapatkan rezeki di tempat lain, di tempat yang halal. Begitu. Jadi sekarang ini memang dia terdesak, sangat terdesak posisinya. Dan dalam keadaan terdesak ini ada beberapa kelompok yang melakukan gugatan, Mas Ersu. Yang pertama adalah 2 orang yang bernama Muhammad itu tadi. Kalau tidak salah dia mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Serang begitu ya. Dia namanya adalah, saya mencatat, namanya adalah Muhammad Husni Mubarak dan Muhammad Faisal. Ini dia berdua. Dan kemudian dia mengajukan gugatan senilai 100 miliar
yang kalau seandainya nanti dapat dia akan sumbangkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional begitu ya, untuk kepentingan masyarakat luas, tidak hanya muslim saja. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah dari Ormas Kepemudaan Islam dan Kristen. Jadi rupanya ormas dari Islam dan Kristen ini bersatu, namanya Aliansi Pemuda Nusantara, dan kemudian gugatannya luar biasa nih Mas Ersu. Ini gugatannya kalau tidak salah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senilai 35,5 triliun. Begitu. Dan ini katanya adalah untuk membangun rumah ibadah semua agama gitu di semua daerah begitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah Forum Umat Islam yang melakukan unjuk rasa juga di Semarang. Dia mengumpulkan orang-orang yang bernama Muhammad gitu, menyerukan kepada orang bernama Muhammad untuk melakukan gugatan bareng-bareng senilai 100 miliar juga. Dan juga sekarang saat ini itu mulai ada narasi bahwa orang-orang yang bernama Muhammad gitu yang diimbau untuk melakukan gugatan di wilayah masing-masing di mana terdapat restoran atau bar Holy Wing itu tadi begitu. Nah, ini masih terus bergulir Mas Esa. Ya, ini bakal seru ya, dan sangat menarik ini. Dan kalau salah justru sekarang, tapi para kepala-kepala daerah juga tegas ya, mulai dari Jakarta, Surabaya, Semarang, terus kemudian Bogor dan sebagainya, tegas melarang Holy Wing ini. Jadi sekarang yang orang yang mengincar Anies Baswedan dengan menggunakan senjata soal Holy Wing kelihatannya udah nggak berkutik gitu ya kalau lihat situasi semacam ini ya Mbak ya. Iya, karena kalau dia mengincar Anies, dia harus juga mengincar semua kepala daerah tersebut, begitu kan. Bahkan yang lebih tegas lagi, ada lagi narasi dari Bima Arya ya, wali kota dari Bogor, dia mengatakan bahwa investor Holy Wings ini, karena ya didapati dia sudah menyalahgunakan kepercayaan gitu ya, jadi dia tidak boleh berinvestasi lagi di Bogor begitu. Waduh, seru. Oke, Mbak Agi, ini jadi kelihatannya kasus Holy Wing tidak hanya selesai dengan penutupan, masih terus bergulir ya dengan gugatan-gugatan ini. Ini menjadi menarik nih, kan ini gugatannya bersifat perdata ya. Ya, oke. Kita tunggu ya Mbak kabar berikutnya, dan seperti janji kami, kita mungkin akan lebih sering bertemu setelah mulai bulan Juli ini ya. Nanti kita sampaikan jadwalnya kepada Anda semua, kapan saja kita akan publish. Tidak, kalau selama ini kan kita sepekan 3 kali, tapi mungkin kita akan tingkatkan frekuensinya. Berapa banyak? Tunggu kabar berikutnya, dan saya tidak akan menggunakan orang lain untuk sebagai jembatan komunikasi dengan Anda, tapi saya bersama Mbak Agi langsung yang akan menyampaikan kepada Anda. Amin. Ya, supaya nggak lost in communication. Transaction. Bukan. Transaction, ya. Translation, ya. Translation. Enggak, kalau ini nggak translation, ini communication gitu. Karena bagaimana mau jadi jembatan komunikasi kalau dalam translationnya juga salah, dalam penerjemahannya salah kan gitu ya. Baik, Pak Agi, kita mesti akhiri perbincangan ya. Saya Subno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selalu 0% dan tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.